Selamat malam, saudara-saudara. Marilah kita bersama menyatukan hati dalam doa malam hari ini, Selasa 14 Maret 2023, dengan tema Hati-hatilah supaya jangan jatuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini boleh kami jalani dalam damai sejahtera-Mu. Hingga malam ini kami tetap merasakan kasih penyertaan-Mu. Kini waktunya bagi kami untuk berdiam, hingga hanya suara-Mu yang kami dengar. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, ada yang menilai kehidupan beriman seseorang dari keaktifannya di gereja. Hampir setiap hari ada di gereja, selalu mengikuti kegiatan gereja, ada di setiap pengurusan. Rajin berdoa, selalu terlihat berdoa dalam segala aktivitas. Rajin membaca Alkitab, terbukti dalam perkataan dan pendapatnya yang selalu didukung dengan ayat-ayat Alkitab. Benarkah menilai atau mengukur keimanan seseorang dari semua itu? Nyatanya, ada orang Kristen yang terlibat dalam banyak pelayanan di gereja, namun kehidupan rohaninya tidak bertumbuh. Karakter dan sifatnya masih sama saja. Antara perilaku dan aktivitas rohani yang dijalaninya tidak sesuai. Untuk itulah Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Korintus dan juga kepada kita semua, agar berhati-hati bagi yang menyangka dirinya teguh berdiri karena bisa jatuh. Paulus mengangkat bukti nyata dari kehidupan bangsa Israel pada masa pengembaraan. Mereka mengalami banyak pengalaman rohani bersama Tuhan. Mereka hidup di bawah perlindungan awan saat panas matahari menusuk. Mereka dihangatkan oleh tiang api saat dinginnya malam merasuk tubuh. Mereka melihat laut terbelah menjadi dua.
Mereka makan mana atau roti yang sama yang turun dari langit. Kurang apa sebenarnya kehidupan rohani mereka? Sehari-hari selalu diberikan makanan dan minuman rohani. Tapi kenyataannya mereka tetap hidup dalam dosa dan kejahatan. Dengan tegas, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi berkat bagi bangsa lain. Namun kehidupan mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, melawan kehendaknya dan bersungut-sungut. Akibatnya sebagian besar dari mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun. Peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan maksud tertentu. Tujuannya untuk menjadi peringatan agar jemaat tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat itu. Peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus tentunya juga menjadi peringatan bagi kita, jemaat masa kini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan nenek moyang Israel maupun kesalahan jemaat di Korintus. Dalam masa Prapaskah ini, kita setia menjalani sebagai masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma. Tetapi bersama dengan itu, kita masih menyimpan amarah, tidak bisa memaafkan, membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain, dan perilaku lainnya yang tidak sesuai dengan doa, puasa, dan derma yang kita lakukan dalam masa tobat ini. Jangan menyangka diri kita teguh berdiri dengan kehidupan rohani yang kita lakukan. Jangan sampai kita jatuh oleh karena kesombongan rohani kita sendiri. Marilah kita gunakan pengalaman berjalan bersama Tuhan selama ini untuk menolong kita makin menghormati Tuhan dan sesama. Biarlah pengalaman-pengalaman rohani membuat kita makin mengenal Tuhan, mampu bersyukur dan berharap kepadanya. Biarlah pengalaman rohani membuat kita makin percaya, berserah, taat, dan bergaul akrab dengan Tuhan. Biarlah kita makin berhati-hati agar tidak jatuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam menjalani masa Prapaskah sebagai masa tobat ini dengan berdoa, berpuasa, dan berderma secara baik dan seturut kehendak-Mu. Tolonglah kami agar tidak menjadi orang yang sombong rohani dengan menilai bahwa kehidupan beriman kami sudah baik dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan memberi persembahan. Namun bersamaan dengan itu, kami masih sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, belum mampu mengelola emosi dengan baik, masih memikirkan dan mengutamakan kepentingan diri sendiri dan perilaku lainnya yang tidak seturut kehendak-Mu. Mampukan kami untuk dapat berhati-hati agar kami tidak jatuh oleh kesombongan diri kami sendiri. Malam ini kami hendak beristirahat. Mampukan kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat yang Kau berikan ini dengan baik. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap bekerja di waktu malam, kami mohon Kau berikan kesehatan, agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.